warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat-sahabat senior saya, Pak Ismit, Pak Dide, dan yang saya hormati Ibu Mutia Hatta, dan juga hadir Ibu Popi Ismailiana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, juga sahabat saya Pak Kamarudin Batubara dari Koperasi Benteng Mikro Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada LP3ES atas peluncuran buku ke-6 dari 10 seri buku kumpulan tulisan Bung Hatta yang sangat penting bagi kita semua, dengan tema besar karya lengkap Bung Hatta, buku gerakan koperasi dan perekonomian rakyat, yang akan dibedah dan didiskusikan pada kesempatan ini. Saya kira ini karya yang sekali lagi penting untuk menambah pengayaan dan kepustakaan koperasi di Indonesia. Dan ini sangat mendukung dengan gerakan yang sedang kami lakukan saat ini, bagaimana mendorong masyarakat untuk bersemangat kembali berkooperasi. Buku ini memuat 35 tulisan buah pikiran Bung Hatta yang mengungkap asal mula gagasan dan masa depan gerakan koperasi di Indonesia. Secara lebih detail, bahasan berkisar pada masa, pada makna dan cita-cita koperasi, serta isu utama perkoperasian yang terdiri dari pertumbuhan koperasi, pentingnya gerakan koperasi, rasionalitas membangun koperasi, dan lain sebagainya. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sangat banyak gagasan Bung Hatta yang perlu dikaji dalam relevansinya dengan perkembangan koperasi saat ini. Pemikiran beliau memberi wawasan berharga bagaimana idealnya koperasi itu dibangun dan dikembangkan sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama. Tulisan Bung Hatta banyak sekali membahas tentang individualita dan solidarita sebagai esensi dari koperasi, yakni upaya bagi orang atau individu memberdayakan dirinya sendiri, yaitu self-help, melalui kerjasama, berkooperasi, dan memiliki solidaritas tinggi antara satu dengan yang lain. Saya kira itu intinya. Koperasi memiliki karakteristik khas sebagai suatu sistem nilai, falsafah, dan organisasi yang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya, meskipun banyak permasalahan yang timbul, baik dari sisi tata kelola, organisasi, usaha, ataupun bisnis. Pemikiran Bung Hatta menekankan bahwa koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, namun juga sebagai lembaga pendidikan. Tadi Ismit saya kira sudah memperjelas sebagai gerakan, ya, yang salah satunya terkait dengan pendidikan anti korupsi bagi anggota. Semangat berkoperasi ditranslasikan sebagai bentuk resistensi terhadap praktik individualisme dan kapitalisme, di mana dalam usaha koperasi, prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi dasar guna mencapai kesejahteraan bersama. Seiring waktu, banyak permasalahan yang dihadapi koperasi, sehingga cita-cita untuk mewujudkan koperasi sebagai sokong guru ekonomi Indonesia belum tercapai, karena koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Saat ini, baru 8,41% orang Indonesia yang menjadi anggota koperasi, atau separuh dari warga dunia yang
sudah mencapai 16%. Hanya di NTT dan di Kalimantan Barat yang jumlah keanggotaan koperasinya luar biasa. Di NTT separuh penduduknya sudah menjadi anggota koperasi dan banyak dari mereka yang mengakses pembiayaan untuk konsumsi dan juga untuk modal kerja dari koperasi. Begitu juga di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat sudah 20% penduduknya menjadi anggota koperasi. Dan di dua tempat ini, di tengah pandemi COVID, banyak koperasi simpan pinjam atau kredit union yang over likuiditas, sehingga membatasi jumlah simpanan anggotanya. Ini yang menarik. Mungkin LP3S kita harus pelajari, dan sehingga kenapa di dua tempat itu koperasinya menjadi meluas, kenapa di tempat lain tidak. Ya. Kami berpikir memang dan menjadi target dari kami sekarang bagaimana semakin banyak warga Indonesia yang menjadi anggota koperasi, bukan menambah jumlah anggota koperasinya. Jumlah koperasinya, karena di Indonesia jumlah koperasinya sudah terlalu besar, ya, sudah sekitar 123 ribuan, tapi kecil-kecil. Nah, sementara kalau kita lihat pengalaman di negara-negara maju dari 300 koperasi besar di dunia, itu justru mengalami proses merger atau amalgamasi. Meskipun begitu, banyak contoh koperasi yang sukses bukan hanya sebagai lembaga usaha, juga sebagai entitas sosial bagi anggotanya. Saya hanya akan menyebut beberapa nama koperasi, meskipun dengan menyebut nama sedikit ini mungkin seolah akan mengabaikan yang lain, tapi saya kira maksudnya tidak itu. Contoh saja misalnya koperasi produsen atau koperasi petani kopi di Baitul Qiron, Baburayan di Takengon di Aceh Tengah, yang menguasai pasar ekspor kopi langsung ke Starbucks, tidak lewat perantara. Ini artinya apa? Termasuk juga ada koperasi yang punya akses langsung ke Nespresso di Swiss. Ini artinya apa? Tata kelola koperasinya sudah baik, ya. Governance-nya sudah baik, kualitasnya sudah baik. Nah, tadi Pak Emi saya kira sudah menyampaikan perbaikan kualitas produk koperasi itu menjadi salah satu yang disebut oleh Bung Hatta. Lalu koperasi telekomunikasi seluler, Kisel, yang pada tahun 2018 menduduki peringkat 94 dari 300 koperasi besar dunia. Ini memiliki Kisel dapat menjadi prototipe koperasi modern dengan diversifikasi usaha sangat tinggi, memiliki 5 anak usaha berbentuk perseroan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga outsourcing, MICE, office support, infrastruktur, telekomunikasi, dan digital business solution. Nah, Kisel menepis bahwa koperasi itu hanya urusan ekonomi mikro. Justru ini bisa tampil menjadi tidak kalah dengan korporasi. Lalu koperasi benteng mikro Indonesia yang hari ini Pak Kamarudin Batubara ikut bicara juga, yang tidak hanya sukses membesarkan bisnis atau usahanya, namun juga memberikan kontribusi sosial yang besar melalui program hibah rumah siap huni bagi anggota dan non-anggotanya, yang sejak 2015 hingga Maret 2021 sudah 293 rumah diserahkan kepada anggota dan non-anggota dengan nilai 50 juta rupiah per rumah. Saya kira yang menarik dari Benteng Mikro Indonesia ini juga, ini
pertumbuhannya sangat cepat. Kurang lebih 8 tahun anggotanya sudah hampir mendekati 300.000. Ini luar biasa. Upaya rebranding juga, rebranding koperasi sekarang juga kami sedang galakan. Karena di masyarakat bawah itu koperasi itu dikenal dengan Bank Emok. Rentenir yang bekerja menggunakan label koperasi. Jadi rebranding koperasi sebagai entitas bisnis yang modern, kontributif, dan kompetitif terus kami lakukan melalui berbagai strategi pengembangan koperasi, antara lain melalui pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan. Nah, ini kebetulan saya juga mendapat tugas dari Pak Presiden. Kita punya masalah pangan yang dari waktu ke waktu sangat luar biasa. Dan saya kira sampai kapanpun sistem pertanian kita di Jawa yang rata-rata petani berlahan sempit, petani perorangan, sampai kapanpun sulit bisa membangun ketahanan pangan. Ya, kalau sistem pertaniannya masih perorangan dalam skala non ekonomi. Nah, karena itu kami sedang membuat piloting bagaimana konsolidasi petani-petani perorangan berlahan sempit dalam bentuk koperasi dalam skala ekonomi, terhubung kepada off-taker, ya, terhubung kepada pembiayaan. Dan ini bisa menjadi solusi juga bagi sektor-sektor pangan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari lembaga pembiayaan formal. Korporatisasi pangan sudah kami coba juga di beberapa tempat, nanti kami akan sebutkan. Lalu juga kami ingin dorong koperasi untuk mengembangkan semacam factory sharing, rumah produksi bersama. Karena banyak anggota koperasi yang kegiatan usahanya mikro, itu produksinya tidak bisa kalah bersaing. Banyak yang sudah onboarding di platform digital, tapi tidak bisa bersaing lama, karena selain kapasitas produksinya sedikit dan juga kualitas produksinya. Kenapa? Karena peralatan produksinya masih sangat tradisional, masih sangat apa adanya. Ya, masih diproduksi merangkap bersamaan dengan dapur untuk keperluan rumah tangga dengan peralatan yang sangat sederhana. Nah, karena itu koperasi mestinya tidak tinggal diam. Nah, saat ini banyak usaha mikro yang sudah tergabung ke dalam koperasi simpan pinjam, tapi kegiatan usahanya masih sendiri-sendiri. Ya, karena itu banyak koperasi simpan pinjam yang modalnya semakin besar, semakin kaya, tapi kegiatan anggota usaha-usaha mikronya mengalami stagnasi. Sehingga akibatnya tadi banyak yang sekarang membatasi jumlah simpanan. Karena kreditnya tidak tersalur, pinjaman tidak salur karena pinjaman tetap kecil usaha-usaha mikro. Nah, ini yang saya kira kita lagi dorong untuk membuka factory sharing dan melakukan kemitraan dengan usaha besar dalam konsep rantai pasok. Nah, kami juga mendorong pengembangan koperasi multi pihak supaya terhubung dalam sistem produksi satu sama lain sehingga sirkuit ekonomi bisa terjadi dan kesejahteraan dari seluruh proses produksi bisa dinikmati oleh anggota koperasi. Mulai dari di on farm sampai ke rantai distribusi. Yang keempat, kita juga sedang melakukan penguatan kelembagaan dan usaha koperasi melalui strategi amalgamasi. Banyak koperasi yang tidak efisien karena kecil-kecil, ya. Nah, ini yang kita lagi dorong. Dan seperti saya katakan tadi, banyak koperasi besar di dunia juga karena proses
amalgamasi, sehingga bisa strateginya nanti ya bisa spin off maupun split off. Pengembangan koperasi pangan ini saya kira tadi yang paling pertama disebut oleh Bung Hatta mengenai pangan. Nah, koperasi pangan melalui kami sedang mencoba kerjasamakan dengan kementerian dan lembaga yang lain, bersinergi dengan pemerintah daerah, juga bermitra dengan stakeholder lainnya seperti off-taker dari swasta. Yang sedang kita coba, misalnya ini piloting. Karena memang saya udah keliling kemana-mana, belum ada model koperasi pangan dalam skala ekonomi yang bisa kita andalkan untuk menjamin sistem ketahanan pangan kita. Kita sedang mengembangkan komoditas kacang koro di Sumedang. Ini kacang koro ini bisa mensubstitusi impor kedelai yang lebih produktif, dan paling tidak untuk tempe itu sudah sangat enak sekali. Ya, ini kita kembangkan dalam skala 100 hektar di Sumedang, lalu sayur mayur dan buah-buahan di Ciwidey, Bandung, ya, Ciwidey daerah sayur-sayuran, lalu komoditas pisang di Tanggamus di Lampung, dan juga di Bener Meriah dalam skala 400 hektar masing-masing. Dan off-takernya sudah siap menyerap produk koperasi dan untuk ekspor. Juga di Lumajang, ya, Jawa Timur, dan Garut di Jawa Barat yang kami integrasikan dengan konsep dengan program perhutanan sosial. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan pemerintah daerah dan juga Great Giant Pineapple sebagai off-taker. Kami juga sedang kerjasama dengan Menteri PUPera untuk koperasi bisa masuk ke pembangunan infrastruktur. Ya, ini juga dengan Menteri KKP untuk menggarap bersama tambak udang rakyat. Dan di dunia sekarang produk tambak udang yang diminati pasar sekarang itu adalah kembali lagi yang lebih ekologis, yaitu tambak rakyat. Jadi di Muara Gembong, tambak udang, lalu udang windu di Pinrang, Sulawesi Selatan, ini yang sudah kami kerjakan. Lalu peternakan sapi perah dan susu di Batu, Malang, Jawa Timur. Memang ini revitalisasi dari koperasi-koperasi susu yang mengalami penurunan produksi. Lalu di Pangalengan, kerjasama juga dengan industri pengolahan susu. Lalu pengembangan komoditas ayam dan telur yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Nah, pengembangan industri peternakan melalui koperasi di wilayah-wilayah dengan kasus stunting tinggi. Jadi koperasi kami kerjasamakan dengan beberapa kementerian untuk mengembangkan model bisnisnya. Karena kita tidak mungkin membiarkan sistem pertanian kita, pertanian perorangan, peternakan yang kecil-kecil. Ya, kita harus masuk dalam skala ekonomi. Dan belajar dari pengalaman di negara-negara maju, di sektor agriculture justru paling tepat dikelola oleh koperasi karena melibatkan banyak stakeholder. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada LP3ES atas sumbangannya dengan menerbitkan tulisan Bung Hatta agar dapat diakses secara luas dan kemudian memperkuat literasi perkoperasian di kalangan pemerintah, gerakan koperasi, peneliti, akademisi, masyarakat, dan juga stakeholder lain. Saya yakin dengan
membaca dan memedomani buah pemikiran Bung Hatta, kita dapat memperoleh inspirasi dan wawasan pengembangan koperasi yang sesuai dengan pemikiran dan semangat awalnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kami ingin kerjasama dengan LP3S untuk kembali menghidupkan semangat berkoperasi di Indonesia, dan saya kira kita butuh banyak pemikir-pemikir baru tentang koperasi di kampus-kampus, di fakultas-fakultas ekonomi kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.